Yang akan kita bahas pada siang hari ini, bagaimana kita bisa menundukkan syahwat kita, hadirin. Nah, ini hadirin, yang namanya syahwat mungkin menurut sebagian orang itu adalah penyakit, padahal bukan, hadirin. Menurut Imam Al-Ghazali, syahwat itu adalah salah satu kekuatan yang Allah titipkan pada diri manusia agar mereka bisa mendapatkan akhlak yang mulia. Ya, jadi kita rubah nih mindset kita. Ya, syahwat itu bukan penyakit. Syahwat itu adalah kekuatan. Bahkan dari syahwat itu nanti kalau kita seimbangkan, dia akan bisa melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Ini mungkin bisa jadi, hadirin ya, kita ini kan adalah produk syahwat, betul? Ya. Seandainya nih bapak ibu kita nggak pakai syahwat, kira-kira jadi nggak kita? Bapak ibu ada ibu nggak sini? Seandainya gitu ya, nikah nggak pakai syahwat, kira-kira punya keturunan nggak? Nah, jadi syahwat ini, hadirin, adalah kekuatan. Kita yang dagang, orang bisa belanja dagangan kita karena apa? Syahwat. Apalagi yang bergerak di bidang makanan, kan begitu? Ya, apalagi zaman sekarang makanan udah berubah-ubah. Mungkin zaman dulu yang namanya singkong direbus doang, sekarang singkong keju ada, singkong kecap ada, singkong coklat maksudnya. Apapun macam-macam, dan itu membuahkan keuntungan buat pedagang itu. Nah, kalau bukan karena syahwat, maka manusia nggak bakal bisa mendapatkan keuntungan dunia, begitupun akhirat. Nah ini. Nah, cuman yang namanya syahwat itu harus kita bisa seimbangkan, hadirin. Harus kita bisa kontrol. Pertanyaannya, gimana cara ngontrol syahwat? Yang pertama, silakan lihat di layar, bisa dengan cara berpuasa. Ini cara yang paling efektif, hadirin, di dalam kita mengontrol yang namanya syahwat. Ya. Nah, jadi hadirin, ulama dari zaman dulu hingga saat ini memiliki metode yang sama dalam menundukkan hawa nafsu, yaitu puasa. Tokoh yang paling terkenal di antara orang yang melazimkan puasa adalah Al-Imam An-Nawawi, yang kita kenal pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang Arba'in Nawawi. Namanya Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Usianya beliau 45 tahun wafat. Nggak sampai 50 tahun, hadirin. Tapi karyanya, ilmunya, Masya Allah, semua orang pakai. Ini kalau di Indonesia kan ada ormas-ormas, ada NU, Muhammadiyah, Persis, ya, Salafi, Ikhwani. Semua dari ormas Indonesia itu hampir semua memakai kitab Imam Nawawi, betul? Ya, Riyadhus Shalihin. Siapa yang nggak pakai Riyadhus Shalihin? Ya. Ini adalah menunjukkan keberkahan ilmu, wasilah Imam Nawawi menundukkan hawa nafsu. Saking ekstrimnya Imam Nawawi, hadirin, itu puasanya beda sama kita. Puasanya Imam Nawawi dalam riwayat disebutkan makannya hanya sahur dan bukanya hanya minum. Sahurnya hanya makan, nggak minum, dan bukanya hanya minum, nggak makan. Kalau kita gimana, hadirin? Allah, ya. Buka puasa nih, besok kan bentar lagi puasa ya. Ya, katanya nih, kata pengamat politik, akan terjadi perang di bulan Februari, tepatnya bulan suci Ramadan, yaitu perang takjil, hadirin, insyaallah. Itu kalau kita nih, hadirin ya, namanya orang biasa yang belum nundukin syahwat, buka puasa 1 pakai korma sesuai sunnah Nabi, 3 atau bilangan ganjil masih kurang 5, masih kurang 7, begitu. Itu baru korma, belum es tehnya, belum es kelapanya, belum kolak, katanya berbuka dengan yang manis. Lontong 3, bakwan 2. Pulang ke rumah dari masjid tanya sama bininya, udah makan belum? Belum. Karena orang Indonesia patokan makan apa tuh? Walaupun lontong sudah 3 biji, bakwan 5 biji, belum makan hitungannya. Itu kita, hadirin. Imam Nawawi jauh. Dan bahkan yang unik, Imam Nawawi, hadirin, sepanjang umurnya nggak menikah sama sekali. Ya, tapi bukan benci nikah, bukan.
Tapi karena beliau khawatir kalau saya menikah nanti saya akan terbebani dengan biaya nafkah keluarga dan itu akan menghabiskan waktu saya, meninggalkan majelis ilmu tuh. Kenapa hadirin? Imam Nawawi setiap hari ngajinya 12 kajian hadirin. Ngajinya 12 kajian. Kita sehari berapa kali? Yang paling banyak satu, itu juga di kantor doang, itu juga di sini doang. Pulang nggak tahu udah masih kuat ngaji apa enggak. Apalagi yang rumahnya di Ciseeng hadirin. Kerja di Sudirman, kerja di Monas, rumah di Ciseeng, jauh dekat itu. Itu hitungannya bukan kerja, touring hadirin. Jauh bener itu rumahnya. Pulang capek hadirin. Bagaimana mau ikut kajian begitu? Makanya bersyukur nih di sini ada kajian. Jadi kita tergugurkan kewajiban kita ngaji di kantor. Ya mudah-mudahan yang ngaji semua ilmunya manfaat. Amin ya rabbal. Imam Nawawi hadirin, bahkan beliau sepanjang hidupnya itu nggak pernah makan yang namanya apel. Padahal senang banget apel. Kenapa? Karena begitulah cara beliau menundukkan hawa nafsunya. Pengen ini, suka ini, ditinggal sama dia. Sampai ketika pengen meninggal, beliau kepengen banget makan apel. Karena sepanjang hidupnya belum pernah tuh dia ngerasain lagi apel setelah memutuskan meninggalkan apel. Akhirnya meninggal dalam kondisi nggak makan apel sama sekali. Padahal pengen. Ya. Ketika meninggal ada seorang bermimpi, ya Imam, ya ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat terhadapmu? Ini kata orang yang mimpi. Apa kata Imam Nawawi dalam mimpi tersebut? Allah, ketika saya masuk ke dalam kubur, Allah anugerahi saya ya sepotong apel yang saya inginkan di dunia. Subhanallah. Tuh. Ketika dia pengen banget makan apel di dunia, ditinggal sama dia. Pas masuk pertama kali dia masuk kubur, yang dikasih pertama apa? Apel. Tuh. Makanya hadirin yang udah bisa ninggalin rokok Samsung, tahan hadirin. Bisa jadi nanti pas masuk ke dalam kubur yang pertama kali dikasih apa nih? Nih Samsung. Canda hadirin ya. Tuh. Jadi hadirin rahimakumullah, itu puasa. Yang kedua, tirakat ibadah sunnah ini pun sama. Ini adalah cara kita menundukkan hawa nafsu syahwat kita. Terlebih orang yang sudah nikah. Kita kalau bangun malam, biasanya nih kalau udah qiyamul lail, bangun malam lah kebangun gitu. Biasanya sholat malam, apa lanjut tidur lagi biasanya. Apalagi kemarin musim hujan hadirin ya. Bangun tidur hujan, ya Allah nikmat banget itu. Apalagi ya tidurnya sebelah sama istri. Apalagi udah pakai selimut, udah nikmat hadirin. Rasanya berat mau qiyamul lail. Tapi kalau kita paksakan untuk bangun malam qiyamul lail, insya Allah syahwat kita pun akan bisa kita kontrol ya. Makanya baginda Rasul itu dalam sebuah riwayat dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan ketika beliau sedang bermalam di rumah Sayyidah Aisyah, istrinya yang paling dicintai, istri yang paling muda, tengah malam beliau bangun dari tidurnya, dari kasurnya, beliau minta izin sama istrinya untuk sholat malam. Bayangkan hadirin, di rumah istri yang paling muda bisa meninggalkan istrinya untuk apa tuh? Menghadap Allah. Tuh, terlatih hadirin. Ya. Jadi cara kita untuk menundukkan nafsu, malam biasain bangun dan biasakan sholat. Ada doanya hadirin. Mau doanya biar kita sholat malam, biar bisa qiyamul lail. Pernah tahu doanya? Ini saya ijazahkan hadirin ya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Itu doanya itu insyaallah. Allahumma, kenapa? Kalau nggak dipaksain nggak sholat hadirin. Makanya Allahumma sakit. Ya, ada seorang ulama namanya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin, beliau terkenal dengan nama As-Sajjad, si tukang sujud. Setiap malamnya beliau sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan coba hadirin, 1000 rakaat. Ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ya sholat begitu banyak ya, Masya Allah. Jangan 1000 dah, 100 rakaat aja udah jarang sekarang. Taraweh kadang-kadang milah-milih kan ya. Ini 23 apa yang 11 ini? Kalau 23 aneh mundur dah, aneh yang 11 aja itu masih milih. Diskon. Nah kalau kita dawamkan itu, maka akan muncul yang namanya akhlak baik, yaitu sakinah nih. Buah dari qiyamul lail adalah seorang hamba memiliki ketenangan. Tuh ya. Makanya kalau mau nyari tenang hadirin, bangun malam. Angkat tangan kita.
munajat sama Allah, pasti Allah masukkan ke dalam hati kita ketenangan. Tuh buah tirakat, kita menyeimbangkan hawa nafsu, membuahkan buah yang kedua adalah sakinah. Yang pertama sabar, agak kecil ya. Yang kedua sakinah. Yang ketiga, cara menundukkan nafsu, yaitu berguru. Ya, berguru. Beda sama ngaji hadir. Ini ngaji nih namanya nih, kajian. Apa bedanya berguru dengan ngaji? Kalau ngaji kita ame guru nggak ada iketan, cuman sekedar datang dengerin, pakai amalkan selesai. Tapi kalau berguru hadirin, ada akad. Seorang murid berikrar sama gurunya untuk mengikuti gurunya. Istilahnya Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir, itu berguru. Maka kalau kita berguru, itu kita nggak bisa sembarangan hadirin. Mohon maaf, kita mau keluar kota aja izin sama guru. Guru, saya izin mau keluar kota. Kalau guru kita bilang jangan, batalin. Kalau kita mau kerja, guru, saya izin mau kerja. Di mana? Di sini. Jangan. Kalau bilang jangan, batalin. Itulah pentingnya berguru. Bukan ngaji. Kalau ngaji gini bebas. Ya, antum selesai kajian pulang, selesai kajian selesai. Kalau kita berguru, ada ikrar di situ. Ya, nah ini contohnya Imam Al-Ghazali hadirin. Imam Ghazali seorang imam hujjatul Islam, seorang tokoh Islam di zamannya. Itu suatu hari beliau sholat bersama adiknya jadi imam, jadi makmum. Si Imam Ghazali jadi imam nih. Ketika Imam Ghazali jadi imam, adiknya mufarokoh. Selesai sholat ditanya sama Imam Ghazali, ya wahai adikku, kenapa tadi anda mufarokoh? Apa kata adiknya? Wahai abang, saya tadi ketika sholat melihat abang berlumuran darah. Padahal Imam Al-Ghazali nggak lagi berlumuran darah. Ternyata yang dilihat sama adiknya apa yang ada dalam benak Imam Ghazali. Imam Ghazali takjub, kenapa? Betul adikku, tadi ketika sholat saya terbayang tentang masalah haid. Jadi yang kelihatan sama adiknya itu gambaran apa yang di otak, hebat gak tuh kira-kira? Kasyaf namanya. Ditanya Imam Ghazali, belajar di mana di ilmu itu? Kata adiknya, saya belajar dengan seorang syekh di daerah bukit sana. Imam Ghazali datengin tuh gurunya. Setelah datang ke sana, ternyata gurunya petani hadirin. Bukan seorang syekh besar. Imam Ghazali rektor An-Nizamiyah. Gurunya itu tuh, calon gurunya itu petani. Sampai Imam Ghazali memberanikan diri berbicara kepada itu syekh tadi, minta agar diajarkan ilmu. Kata ini petani tadi, ya imam, antum imamun kabir, engkau imam besar. Imam Ghazali, nggak mungkin saya ngajarin anda. Tuh dengan tawaduknya tuh si syekh tadi bilang begitu. Emang kenyataannya seperti itu. Ibaratnya gini, ada guru di kampung, ada ustadz UAS gitu. Ya, kan UAS masya Allah terkenal. Belajar sama ustadz kampung, tolaklah. Inti masya Allah ulama luar biasa. Ditolak Imam Ghazali. Besok datang lagi, ditolak lagi, besok datang lagi. Karena berkali-kali datang, si guru akhirnya menerima. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Sebelum anda belajar dengan saya, tuh ada kotoran kandang kuda saya, kotorannya angkat. Imam Ghazali akhirnya memberanikan diri diangkat, tapi pakai sekop. Kata gurunya jangan, pakai tangan anda, pakai tangan semua. Ya. Ada hikmah hadirin, ternyata ya, di balik si guru menyuruh tadi untuk mengangkat kotoran, si guru tahu Imam Ghazali masih punya kesombongan. Ya. Orang kalau sombong, ilmunya nggak bakal masuk hadirin. Murid yang sombong ibarat gelas yang pengen diisi cuman ketutup. Maka gurunya buka dengan cara apa tadi? Dengan cara disuruh angkat kotoran. Nah, intinya hadirin, siapa orang yang berguru, dia punya guru, maka hidupnya akan teratur. Maka sehingga dengan orang berguru membuahkan yang namanya an-nidham, hidup teratur. Dan hidup teratur itu adalah buah dari kita mengontrol hawa nafsu. Lalu yang keempat, muraqabah. Nah ini dia, ya. Muraqabah dikit. Merasa diawasi sama Allah. Hadirin, orang banyak terjatuh pada perzinahan, terjatuh pada kasus perselingkuhan. Itu karena mereka tidak merasa diawasi sama Allah. Ya, bayangkan hadirin, ada seorang laki-laki, ini diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dia sudah bersama perempuan. Di depannya perempuan cantik, kaya raya, dan masya Allah luar biasa. Ketika tuh perempuan sudah buka baju, sudah menanggalkan pakaiannya, ini laki-laki ini bilang ini akhafullah. Dia teringat sama Allah, dia katakan saya takut sama Allah. Ditinggalkan tuh perempuan. Saya mau tanya, hebat gak tuh laki-laki? Ya.
Seandainya tuh kasusnya kita gitu, diuji dengan hal semacam itu, di ruangan tertutup, nggak ada orang yang lihat, nggak ada kawan, nggak ada teman, perempuan sudah begitu luar biasanya, kira-kira ya manusia bisa ninggalin apa tetap jalanin itu? Ya. Dibisikin sama setan, udah nggak apa-apa, sikat aja, innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Hilaf tuh manusia, gampang tertinggal tobat lagi, tubu ilallah taubatan. Setan hadirin gitu. Tapi karena dia muraqabah, merasa diawasi sama Allah, selamat ya. Nah ini ada satu amalan dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Sahal bin Abdullah At-Tusturi suatu hari bangun malam, masih kecil, bangun malam melihat pamannya Muhammad bin Wasi. Muhammad bin Wasi pamannya seorang ulama alim, suka qiyamul lail. Ini Sahal bin Abdullah penasaran, pengen ikutan, ya, pengen ikut sholat malam. Kata pamannya, ya, nanti dah kalau kamu pengen ikut kayak saya nanti ada umurnya. Tapi sekarang Anda baca dulu satu amalan ini. Ini kalau kita baca hadirin, insya Allah Allah selamatkan kita daripada segala macam maksiat. Apa bacaannya? Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttali'un alayya. Kita ulang bareng-bareng. Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttali'un alayya. Yang artinya Allah syahidi, Allah yang menyaksikanku. Allah nadhiri, Allah memandangku. Allahu muttali'un alayya, Allah memperhatikanku. Manakala kita baca itu, maka insya Allah kita jauh dari maksiat. Istilah katanya gini, kita ngeliat perempuan nih yang nauzubillah yang nggak berhijab misalnya, kita baca itu Allahu syahidi, nggak jadi lihat. Ya, ini salah satu kontrol muraqabah namanya, merasa diawasi sama siapa? Sama Allah. Baca bacaan ini Allahu syahidi, Allahu nadhiri 7 kali sebelum kita tidur. Ya, 7 kali sebelum apa? Tidur. Nanti kalau sudah biasa tambahkan jadi 11. Nanti kalau sudah biasa dawamkan setiap hari kita kerja. Pokoknya kalau kita keluar kemana-mana tempat umum, baca Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttali'un alayya. Lalu yang kelima, ya, cara biar kita menyeimbangkan salat adalah dengan cara melayani, khidmah. Ya. Nah ini hadirin, ya, dengan kita melayani nanti akan muncul sifat baik yaitu tawadu, rendah hati. Ya. Karena orang yang sombong nggak mau melayani orang. Simpelnya gini, kita lagi kajian nih, ada orang bagikan air, ambil tuh airnya, kita bagikan orang. Nah itu cara kita untuk menundukkan syahwat kita. Karena umumnya orang punya syahwat jabatan, punya syahwat kedudukan, ngelawannya dengan cara tawadu. Ya. Yang keenam adalah sederhana. Nah ini termasuk ya, termasuk orang bisa mengontrol syahwat hawa nafsunya dengan cara hidup sederhana. Orang kalau hidup sederhana hadirin, tuntutan hidupnya nggak banyak. Ya. Kalau orang misalnya hidupnya maaf ya, rumahnya AC-nya 10, masya Allah. Kalau AC 1 masih mending nih, AC-nya 10, sampai kamar mandi aja ada AC-nya hadirin. Kira-kira kalau rumahnya banyak AC-nya, biaya listrik mahal apa murah? Yang kedua, rumahnya gede, kamarnya ada 16. Ya, ini udah kayak hotel hadirin. Padahal tinggal cuma bertiga di rumah. Kira-kira biaya hidupnya mahal apa murah? Mahal. Itu kalau kita nutup jendela aja tuh, bersihin jendela dari pagi sampai sore belum kelar itu. Karena hidupnya yang mahal sehingga menuntut dia untuk punya duit yang banyak, sehingga muncullah syahwat. Ya. Kepengenan punya duit banyak dan sebagainya. Ini yang menjatuhkan seseorang kepada syahwat tadi. Ya. Nah maka baginda Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan sama kita hidup sederhana. Ini kata Nabi hadirin, kalau mau hidup enak cuma 3 kuncinya. Kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Siapa di antara kalian pagi-pagi hari sudah merasa aman, mu'afan fi jasadi, sehat afiat, indahu qutu yaumi, punya makanan buat hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia dikasih buat dia semua. Artinya apa? Nikmat yang paling dahsyat itu 3. Apa tadi? Merasa aman, sehat, punya makanan, selesai udah. Adapun yang lain-lain tambahan saja. Ya. Cuman kadang-kadang manusia begitu hadirin ya.
Mereka tuh selalu merasa kurang kalau urusan masalah dunia. Belum punya bini, pengen punya bini. Udah punya bini satu, pengen punya bini dua. Udah punya bini dua, pengen punya tiga. Udah pengen punya tiga, pengen punya empat. Udah punya empat, pengen nambah lagi 5. Cuman kata ustadznya nggak boleh. Pindah ustadz, cari ustadz yang bolehin begitu. Belajar sama saya puji gitu. Akhirnya bininya 9. Ini udah nafsu udah luar biasa ini. Dan yang terakhir diam. Ini dahsyat. Cara kita mengontrol hawa nafsu adalah memperbanyak diam. Suatu hari Muallim Syafi'i Hazami ngaji sama gurunya. Udah buka kitab, udah begini nih, udah siap ngaji, ternyata gurunya nggak mulai-mulai. Kata Muallim Syafi'i Hazami, guru, ini kapan kita mulai ngaji? Kata gurunya, nah ini udah ngaji, udah sejam, cuman nggak ada pembahasan. Apa kata gurunya? Kita sekarang lagi ngaji diam. Ngaji apa ya? Karena emang untuk melawan hawa nafsu terkadang butuh apa? Diam. Berapa banyak orang jatuh gara-gara ucapan, betul? Berapa banyak orang itu tergelincir gara-gara omongan. Maka sang guru melatih muridnya biar diam. Biar apa? Biar tahu kapan ngomong, biar tahu kapan diam. Tuh. Ya. Sampai ya ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, man somata naja, siapa yang pandai diam maka dia akan selamat. Tuh. Nah ini 7 cara kita untuk ya mengontrol hawa nafsu. Yang pertama tadi apa? Puasa membuahkan kesabaran, tirakat ibadah sunnah membuahkan ketenangan, muraqabah zikir membuahkan al-haya rasa malu, berguru mewariskan an-nizam disiplin teratur, dan diam mewariskan sifat wara', dan melayani mewariskan sifat tawadu, dan hidup sederhana mewariskan sifat qanaah. Nah ini yang saya katakan tadi, dengan kita mengontrol hawa nafsu akan muncullah akhlak-akhlak yang baik. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup mungkin ada yang mau nanya. Baik, jikalau nggak ada pertanyaan ya kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.